Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Afifah Nada Mufli, biasa dipanggil Nada dengan NIM 250420002. Di sini aku akan mempresentasikan tugas Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Kira-kira kita bakal ngebahas apa aja ya di presentasi ini? Jadi, di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur pokok dalam sistem administrasi negara. Ada unsur nilai, unsur struktur, dan unsur proses. Tapi, sebelum kita masuk pada inti pembahasan, kita juga harus tahu apa itu sistem administrasi negara. Dalam kajian Public Administration atau administrasi publik, sistem administrasi negara dipahami sebagai keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan nilai-nilai, struktur kelembagaan, serta proses kerja untuk mencapai tujuan negara. Sistem ini tidak hanya berbicara tentang organisasi pemerintahan aja, tetapi juga tentang nilai yang mendasari penyelenggaraan negara, susunan lembaga yang menjalankannya, serta proses kerja yang menghubungkan semuanya. Nah, baru deh kita bisa masuk dalam unsur-unsur pokok dalam sistem administrasi negara. Yang pertama ada unsur nilai dalam sistem administrasi negara. Unsur nilai adalah seperangkat prinsip, norma, dan pedoman dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan administrasi negara. Nilai ini menentukan arah, tujuan, serta standar perilaku aparatur negara dalam menjalankan tugas pemerintahan. Nilai dalam sistem administrasi negara biasanya bersumber dari ideologi negara, konstitusi, hukum, serta sosial budaya masyarakat. Di Indonesia, nilai tersebut berakar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta norma hukum yang berlaku. Unsur nilai memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai memberikan arah agar kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan tujuan negara. Yang kedua menjadi standar etika bagi para aparatur negara. Aparatur pemerintahan harus bekerja secara jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang ketiga, menjamin tercapainya tujuan bernegara. Dengan adanya nilai yang jelas, penyelenggaraan administrasi negara dapat berjalan sesuai dengan cita-cita nasional. Dan yang terakhir, menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintahan yang berpegang pada nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya ada contoh nilai dalam administrasi negara di Indonesia. Beberapa nilai yang menjadi dasar dalam administrasi negara antara lain keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, pelayanan kepada masyarakat, serta kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan adanya nilai-nilai tersebut, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat berjalan secara demokratis, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kita masuk pada unsur yang kedua, yaitu unsur struktur dalam sistem administrasi negara. Unsur struktur adalah susunan organisasi, lembaga, dan perangkat pemerintahan yang menjalankan fungsi administrasi negara. Struktur ini menunjukkan bagaimana kekuasaan, tugas, dan tanggung jawab dibagi serta diatur dalam sistem pemerintahan. Struktur administrasi negara biasanya terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta berbagai instansi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Unsur struktur memiliki peranan penting dalam administrasi negara. Yang pertama, membagi tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Setiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda agar pemerintahan dapat berjalan dengan teratur. Yang kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan negara. Struktur organisasi memungkinkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintahan. Yang ketiga, menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan struktur yang jelas, proses administrasi dapat berjalan lebih efisien. Dan yang terakhir, mewujudkan sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Pembagian lembaga negara mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya ada contoh struktur administrasi negara di Indonesia. Struktur administrasi negara di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa lembaga utama, yaitu yang pertama lembaga eksekutif seperti presiden, wakil presiden, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya menjalankan pemerintahan. Yang kedua ada lembaga legislatif seperti DPR, DPD, dan MPR yang memiliki fungsi pembentukan undang-undang serta pengawasan terhadap pemerintahan.
Yang ketiga ada lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan lainnya yang menjalankan fungsi peradilan. Selain itu, terdapat juga pemerintahan daerah yang menjalankan administrasi negara di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, sekarang kita masuk pada unsur yang terakhir, yaitu unsur proses dalam sistem administrasi negara. Unsur proses adalah seluruh kegiatan, mekanisme, dan prosedur yang dilakukan oleh aparatur negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Proses ini meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan. Dengan kata lain, unsur proses menggambarkan bagaimana administrasi negara dijalankan dalam praktik sehari-hari. Selanjutnya ada tahapan proses administrasi negara. Dalam pelaksanaannya, proses administrasi negara biasanya melalui beberapa tahap. Yang pertama, tahap perencanaan atau planning. Pemerintah merumuskan rencana pembangunan dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Tugas dan sumber daya dibagi kepada lembaga atau unit kerja yang sesuai. Yang ketiga, pelaksanaan atau implementation. Kebijakan yang telah direncanakan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan. Dan yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana. Unsur proses memiliki beberapa fungsi penting antara lain, yang pertama menggerakkan seluruh kegiatan pemerintahan, yang kedua menghubungkan antara nilai dan struktur administrasi negara, yang ketiga menjamin bahwa kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, dan yang terakhir menjadi sarana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, itu dia unsur pokok dalam sistem administrasi negara. Dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa unsur pokok dalam sistem administrasi negara terdiri dari unsur nilai, struktur, dan proses yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Unsur nilai memberikan dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Unsur struktur menunjukkan susunan organisasi dan lembaga yang menjalankan fungsi administrasi negara, sedangkan unsur proses menggambarkan mekanisme kerja dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan negara. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar penyelenggaraan administrasi negara dapat berlangsung efektif, tertib, dan mampu mencapai tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari aku. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.